Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Lalurus Maladewi akan menyampaikan materi dengan judul menganalisis fungsi-fungsi manajemen pendidikan, fokus pada fungsi pengawasan. Pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Istilah pengawasan ini di dalamnya mengandung beberapa aktivitas, di antaranya adalah inspeksi, kontrol, dan evaluasi. Menurut Robin, tahun 1997, pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Adapun fungsi pengawasan adalah untuk mengkoordinasikan semua usaha, melengkapi kepemimpinan, memperluas pengalaman kerja, menstimuli usaha-usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, menganalisis situasi, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap staf, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan organisasi dan meningkatkan kemampuan kinerja. Hakikat pengawasan adalah pada perbaikan dan peningkatan kualitas untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain adalah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Adapun bentuk-bentuk pengawasan itu ada 3. Yang pertama adalah pengawasan langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pengawasan ini dilakukan oleh setiap atasan setiap saat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan disertai pemberian petunjuk atau tindakan korektif. Pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Yang kedua adalah pengawasan fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional, baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun subjek dari pengawasan fungsional yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Wilayah Provinsi maupun Kota, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah pengawasan melekat, yaitu untuk mengetahui apakah setiap orang dalam organisasi baik pengendalian yang melekat padanya dengan baik sehingga bila ada penyelewengan pemborosan seperti korupsi, orang-orang dalam organisasi tersebut dapat mengambil tindakan koreksi sedini mungkin terhadap dirinya masing-masing. Supaya menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya, yang pertama adalah akurat, yaitu informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, sebab ketidakakuratan dapat menyebabkan pengambilan tindakan koreksi yang keliru atau bahkan terciptanya masalah yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, tepat waktu. Segala informasi harus disampaikan dan dievaluasi secepatnya agar dapat segera dilakukan tindakan koreksi sebelum menjadi kritis. 3. Objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap. Yang keempat, terpusat pada titik-titik. Pengawasan strategis. Pengawasan seharusnya memusatkan perhatian pada penyimpangan-penyimpangan yang paling sering terjadi dan menimbulkan akibat yang fatal. Realistik. Secara ekonomis, biaya pelaksanaan pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan nilai kegunaannya. Yang berikutnya, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi karena bagaimanapun setiap tahap dalam proses pekerjaan dapat mempengaruhi hasil keseluruhan operasi.
Berikutnya, fleksibel. Pengawasan harus memiliki fleksibilitas agar dapat memberikan tanggapan atau reaksi terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Yang berikutnya, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan yang efektif harus dapat menunjukkan penyimpangan dan tindakan koreksi yang harus diambil. Dan yang terakhir adalah diterima oleh anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan bertanggung jawab dan berprestasi. Syarat-syarat seseorang yang dapat melakukan pengawasan. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan yang luas mengenai seluk-beluk pekerjaan yang akan diawasi. Yang kedua, mengetahui rencana kegiatan, tujuan yang ingin dicapai, kebijakan pimpinan, alat ukur keberhasilan tiap tahap, dan sebagainya. Memiliki pengetahuan dan kemampuan cara-cara dan teknik pengawasan yang baik. Supel dan loyal sehingga mudah menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang diawasi. Dan yang terakhir, memiliki segala sifat terpuji antara lain sifat jujur, adil, bijaksana, konsekuen, tetapi berwajah ramah, rendah hati, sederhana, dan berjiwa pengabdian. Demikian paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.